Yang mana bagusnya? Oke, suruh chat sama di grup. On. On, on, on. On sama guys. IG, on IG. On IG, on IG. Chat dulu, chat dulu. Ya. Iya, selamat bergabung semuanya. Mohon tetap stay di Instagram. Caki, siapkan kertas Caki. Siap. Ya, Wan. Ya, assalamualaikum Tum. Siap. Buka ya yang udah. Halo, Wan. Iya. Mana Sore, ini Tum? sore. Sorry agak Mana? telat. Oh, puasa. Puasa, Wan. Ini lagi siapin untuk ini nih, dapur peduli. Oh, sip, mantap. Sip. Jadi apa kegiatan elemen DN ini sekarang Tum? Ini dapur peduli, terus kemarin habis bagi-bagi masker, sekarang kita dirikan dapur peduli selama 5 hari. Terus tadi habis kerja sama juga tadi bantu panti asuhan. Sip. Oh iya ya, yang sama BUMN itu ya. Iya. Mantap sekali. Kok kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Tadi dari Sekjen Oh, Dina. Kan konfirmasi dulu sama Sekjen baru bisa komunikasi sama ketum. Harus kok gitu jelas ya? administrasinya sekarang harus jelas ya tuh. Iya, Harus tertib administrasi kita di LMND ini. benar itu. Iya betul. Ya, selamat bergabung kawan-kawan. Kita sembari berdiskusi bersama ketum. Mungkin di tengah kesibukannya sekarang bisa menyempatkan waktu bersama kita berdiskusi sore ini ya. Ngabuburit. Jadi gini tuh, biasanya kita kawan-kawan ini Ya. Gimana? musiknya jalan, bisa langsung bertanya aja di kolom komentar. Gak apa-apa ya tuh? Oh iya. Mana aja lah bagusnya. Oke, siap. Aku soalnya 15-20 menit lagi udah harus jalan bagi 200 porsi itu. Waduh. Oke lah. Bisa dipercepat aja nih. Nanti kita lanjut maghrib apa selesai tarawih apa gitu. Ya, bisa. Wah, Ya langsung aja. gimana? Oke, mungkin bisa dijelasin aja dulu tuh bagaimana kira-kira pendidikan kita ini di tengah COVID-19 ini tuh. Yang Ya, berdampak sama mahasiswa terkhusus UKT ini yang berat sekali. Mungkin kita punya kita punya semboyan yang sering kita angkat itu wujudkan pendidikan gratis, ilmiah demokratis kan di tengah COVID ini kan bisa. Mungkin gitu tuh. Jadi gini kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam gotong royong. Jadi memang situasi sekarang merupakan situasi yang sangat-sangat di luar kendali ya oleh pemerintah maupun oleh swasta. Situasi sekarang saat COVID-19 ini dan saat era disrupsi sekarang, era kocok ulang, ini mau tidak mau adalah masuk era kocok ulang. Mau ekonomi, politik, sosial, budaya pasti era kocok ulang karena kita udah memasuki era disrupsi. Mau tidak mau kita harus mampu beradaptasi secara cepat, baik secara organisasional maupun sebagai individu dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu situasi pendidikan kita sekarang banyak kawan-kawan mahasiswa dari kelompok-kelompok gerakan sekarang termasuk kawan-kawan kita yang mempelopori beberapa gerakan baik di Makassar, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Palopo, DKI Jakarta, kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, kawan-kawan yang ada di Sumatera,
hari ini lagi mempertanyakan soal gimana kebijakan Menteri Pendidikan hari ini di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa dana 60 miliar, kalau saya tidak lupa ingat, 60 miliar dana abadi pendidikan kita juga digunakan untuk proses penanggulangan COVID-19 ini. Dan itu akan berdampak kepada teman-teman kita yang mendapatkan beasiswa LPDP. Gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan memang punya landasan, punya dasar yang kuat. Sekaligus ini benar apa dikatakan kawan Aswan bahwa selama ini kita meneriakan, menyuarakan soal pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Apakah itu masih relevan di tengah pandemi semacam ini? Menurutku ini paling relevan dan merupakan situasi yang kita harapkan untuk tetap menyuarakan soal pendidikan gratis itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemi kita tahu 2 juta buruh di PHK, ada buruh yang dirumahkan, buruh di PHK, sudah banyak masyarakat bawah, lapisan masyarakat menengah ke bawah, udah teriak hari ini dengan situasi ekonomi mereka. Kita saja dalam Dapur Peduli ini membagikan tiap hari makanan juga. Juga mereka selalu menyampaikan bahwa kesulitan ekonomi yang mereka hadapi hari ini cukup sangat mengkhawatirkan. Belum lagi stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini masih ada problem, entah soal data, entah soal pendistribusian, dan sebagainya, belum mampu untuk bisa mengatasi problem yang dihadapin oleh oleh rakyat Indonesia maupun teman-teman mahasiswa. Makanya hari ini fokus kita khususnya untuk bicara soal pendidikan adalah mendorong bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah atau Menteri Pendidikan hari ini, juga membicarakan soal nasib para mahasiswa. Nasib para mahasiswa khususnya bicara soal biaya pendidikan maupun keringanan uang kuliah tunggal itu. Karena kita tahu bahwa ketika ekonomi pendapatan orang tua kita menurun, pendapatan keluarga kita menurun, penghasilan juga teman-teman mahasiswa yang hari ini juga membantu orang tuanya untuk untuk meringankan beban orang tuanya dengan bekerja, itu mulai kehilangan pendapatan. Mau tidak mau, elemennya sebagai organisasi yang progresif, organisasi pelopor, mau dan wajib untuk mempelopori, menyuarakan bahwa hari ini Menteri Pendidikan negara juga harus memperhatikan situasi pendidikan kita. Apa yang menjadi problem situasi pendidikan kita? Kita selalu bicara soal komersialisasi, tapi di tengah pandemi ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensubsidi. Bagaimana pemerintah bisa mensubsidi uang kuliah tunggal maupun biaya pendidikan oleh mahasiswa sekarang. Entah 50% atau sepenuhnya, khususnya untuk kampus-kampus negeri maupun kampus-kampus swasta. Yang kita inginkan ada kombinasi subsidi oleh pemerintah. Misalkan pemerintah mensubsidi penuh terhadap kampus-kampus negeri yang hari ini teriak soal uang kuliah tunggal dan sebagainya. Kemudian pemerintah jika nggak sanggup karena situasi keuangan ekonomi kita, bisa mensubsidi 50% kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Selain pendidikan, problem yang dihadapi mahasiswa sekarang adalah mereka memasuki satu proses perkuliahan baru lewat metode daring ini. Lewat metode daring ini juga menyusahkan mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang perkembangan teknologi internetnya masih terbatas, jaringan listriknya masih terbatas, dan menyusahkan mereka dalam proses perkuliahan daring ini. Selain itu, selain keterbatasan jaringan internet, keterbatasan jaringan listrik, mahasiswa juga sangat kekurangan untuk bisa menutupi kuota internet mereka, karena kita tahu pendapatan orang tua sekarang, pendapatan mereka juga yang bekerja, mahasiswa yang bekerja juga pasti akan terpuruk di tengah pandemi COVID-19 ini. Makanya negara harus mampu menskemakan atau mampu mensubsidi setidaknya jaringan internet yang bekerja sama dengan
misalkan Telkomsel untuk menggratiskan jaringan internet kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa maksimal untuk tetap melakukan proses perkuliahan lewat daring maupun anak-anak sekolahan SMA, SMP, SD karena sekarang semuanya proses sekolah dan perkuliahan proses belajar dan perkuliahannya pasti lewat daring. Kenapa masa negara kita kalah jaringan telekomunikasi milik asing Malaysia, misalkan XL yang sekarang digratiskan kuotanya tiap minggu berapa gigabyte digratiskan kepada penggunanya, masa negara nggak mampu menggratiskan biaya itu kepada mahasiswa gitu. Padahal jumlah mahasiswa kita hanya seberapa. Kalau misalkan negara mensubsidi atau membiayai langsung ke jaringan telekomunikasi milik badan usaha milik negara. Selain itu, dua problem tadi juga perlu kita suarakan soal nasib mahasiswa perantauan yang hari ini berada di daerah-daerah yang perkembangan COVID-19-nya sangat cukup signifikan dan memasuki zona merah. Nasib mereka hari ini juga memang ada beberapa Pemda yang sangat antusias, yang sangat responsif untuk membantu mereka, tapi masih ada juga pemerintah daerah yang tidak memperhatikan, yang tidak mempedulikan mereka, dan hari ini saya jamin mereka pasti sangat-sangat keterbatasan soal pangan mereka, soal untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka di kos-kosan maupun kebutuhan hidup mereka di kampus dan mengikuti proses perkuliahan. Mungkin 3 hal ini bisa mewakili apa yang menjadi keresahan atau problem yang dihadapin oleh mahasiswa sekarang. Kita secara organisasional, elemennya secara organisasional, hari ini sebenarnya jauh-jauh hari pada saat awal-awal pandemi, awal-awal Menteri Kesehatan menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi maupun dari Jenderal WHO, kita udah menyuarakan bahwa mau tidak mau negara harus bisa mensubsidi biaya pendidikan. Entah 2 semester ataupun 1 semester, setidaknya negara dalam situasi ekonomi hari ini wajib untuk mensubsidi biaya pendidikan dan bisa mengatasi 3 problem pendidikan tadi. Entah soal keterbatasan jaringan internet, keterbatasan jaringan listrik, dan keterbatasan mereka, ketersediaan kebutuhan pokok mereka bagi para mahasiswa perantauan. Itu harus di-list, itu harus diselesaikan oleh pemerintah hari ini. Karena kalau tidak, sekarang kita tahu bersama situasi ekonomi sangat mengkhawatirkan. Jangankan rakyat kecil, jangankan masyarakat kelas menengah, semua kelompok-kelompok kekuatan kapital modal hari ini pasti berteriak dengan situasi semacam ini dan menyebabkan profit atau keuntungan mereka pasti menurun. Mungkin itu Wan sebagai awal pancingan kita soal pendidikan sekarang ini, dan menurutku ini butuh satu solidaritas perjuangan bersama di mana semua kawan-kawan mahasiswa yang ada di kampus-kampus dan hari ini menyuarakan problem itu, mau tidak mau kita harus bisa saling bersolidaritas untuk menyuarakan bahwa negara harus bisa mensubsidi biaya pendidikan mahasiswa di tengah pandemi macam ini. Setidaknya 2 semester, ya 2 semester seberapa? Kalau dikalkulasi 20% dari APBN kita gitu kan, 20% dari APBN kita. Ya kan, cuman pemerintah memotong dana abadi pendidikan kita sebanyak 60 M kan, itu sangat cukup besar dan merugikan mereka yang mendapat beasiswa LPDP. Makanya ini kita dorong terus Wan. Kita di Elemen Nasional sekarang lagi mendorong, kemudian menyuarakan ini, ayo gerakan mahasiswa, kita sama-sama menyuarakan bahwa negara harus mampu mensubsidi biaya pendidikan mahasiswa dan mengatasi 3 problem yang dihadapi mahasiswa sekarang. Mungkin itu Wan di awal pengantar saya pada kesempatan ini, karena sisa waktu saya 10 menit lagi Wan, harus bagikan makanan siap saji dapur peduli LMD ya
kerjasama dengan apa dapur peduli pangan desa kota. Iya, iya. Sip, sip. Oke, baik untuk kawan-kawan yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Tadi ada pertanyaan di atas itu sudah lewat, tapi Ya. ini bisa diangkat sedikit. Kawan-kawan bertanya sini. Ini betulkah ada COVID-19 atau hanya sekedar itu COVID-19 Ya, sebenarnya atau tidak, atau hanya sekedar ilusi aja yang diberikan pemerintah untuk mengalihkan pengambilan keputusan yang tidak diketahui oleh rakyat. Ini pertanyaan dari kawan kita ini, Cemong. Ya, ya benar lah ada COVID-19. Sekarang korban kan, statistik korban itu, grafik korban itu kan meningkat terus meskipun sekarang ada relaksasi PSBB kan, ada relaksasi PSBB di beberapa daerah. Tapi sekarang justru relaksasi PSBB ini justru akan memperparah situasi sebenarnya. Karena apa? Kalau melihat beberapa negara yang melakukan proses relaksasi atau mencabut status lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah di negaranya, itu tolak ukurnya adalah melihat grafik penambahan yang positif terjangkiti maupun yang sembuh. Sekarang Indonesia memang yang sembuh itu grafiknya terus naik, tetapi yang meninggal juga belum nurun atau belum stagnan, tapi masih naik juga. Yang positif terus meningkat, apalagi diperparah dengan situasi sekarang relaksasi PSBB, jalur transportasi udah dibuka di beberapa daerah meskipun sangat terbatas, jalur perbatasan udah mulai dibuka. Ini akan susah kita lagi untuk bisa menghentikan penyebaran untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena situasi sekarang parah, bro. Yang mati udah berapa puluh juta jiwa yang mati secara dunia. Indonesia aja ini udah berapa puluh ribu gitu kan yang terinfeksi positif daerah ya. Sekarang justru yang kita dorong di tengah ini adalah bagaimana negara bisa stimulus ekonominya itu bisa tepat sasaran gitu, sehingga hak warga negara itu bisa terjamin dan mereka nggak kesusahan secara ekonomi, nggak kesusahan kebutuhan pangan mereka di bawah, nggak kesusahan untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Mau tidak mau negara harus bisa menyelesaikan itu, karena sekarang memang di beberapa negara bicara soal krisis pangan, beberapa negara bicara soal keterbatasan stok pangan mereka, tapi di Indonesia kalau kita lihat sebenarnya ini masuk musim panen, produksi petani itu sebenarnya melimpah, cuma jalur pendistribusiannya itu yang hari ini perlu untuk dievaluasi oleh pemerintah. Seharusnya BUMDes, Bulog itu bisa berperan penting untuk bisa menyerap hasil produksi petani yang ada di desa-desa petani untuk bisa didistribusikan, setidaknya bisa didistribusikan untuk bisa dimaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang hari ini terkena COVID-19 ini. Iya, ya. Ini ada pertanyaan lagi tuh sedikit dari kawan Yosep. Di tengah situasi pandemi, ya, ini terakhir Apa itu? itu. Gimana? Di tengah situasi pandemi COVID-19, kira-kira dampak positif apa yang bisa kita petik tuh, khususnya gerakan mahasiswa LMND, karena di kemarin kita hanya mendengar teriakan dampak negatif berbagai bidang. Oh ya, dampak positifnya apa tuh kira-kira ini? Dampak positif di tengah COVID-19 ini, di awal aku katakan bahwa ini era disrupsi, era kocok ulang ekonomi, era kocok ulang politik, era kocok ulang sosial, era kocok ulang, ya bisa saja era kocok ulang juga kebudayaan akan berefek ke sana. Mau tidak mau LMND, resource sumber daya manusia LMND harus dipersiapkan untuk bisa menghadapi era baru ini, era new normal ini. Nah, era new normal ini harus dihadapi oleh kawan-kawan LMND dimanapun dia berada, karena bisa jadi hari ini perusahaan-perusahaan besar down, tutup, bangkrut, ya kan, para tengkulak hari ini jalur distribusi pangannya juga terganggu, terhenti. Ya makanya kita mempersiapkan diri untuk bisa mengisi pos-pos itu sebenarnya, bisa mengisi pos-pos itu, karena di era disrupsi sekarang, kocok ulang ini mau tidak mau anak muda kita ini udah harus menakar di mana
skill kita, kemampuan kita agar ke depan bisa survive lah. Selain survive juga bisa mengambil posisi-posisi yang strategis, apalagi kita akan menghadapi satu momentum politik di 2024 dan otomatis di momentum politik 2024 itu akan diwarnai oleh pertarungan-pertarungan atau muka-muka baru dari generasi muda hari ini. Kita harus mempersiapkan diri ke sana. Sisi positifnya sebenarnya kalau kita lihat untuk mengevaluasi situasi COVID-19 ini di sektor pendidikan, kita bisa lihat bahwa pertama kita kekurangan tenaga medis, khususnya kedokteran. Betul. Kita sangat terbatas, 0,7%. 0,7% itu mengatasi 10.000, 40 dokter mengatasi 10.000. Itu data dari WHO. Itu menandakan apa? Berarti secara kuantitas dokter kita itu sangat terbatas. Penyebab keterbatasan dokter itu apa penyebabnya? Ya satu, biaya pendidikan kedokteran itu sangat mahal. Selain biaya pendidikan kedokteran itu sangat mahal, itu juga nggak dibuka akses seluas-luasnya. Dibuka akses seluas-luasnya untuk kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena memang biaya ini sangat mempengaruhi kenapa banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengambil atau melanjutkan studi pendidikan mereka di kedokteran. Untuk mengatasi itu, mau tidak mau Kementerian Pendidikan harus mampu menekan angka biaya pendidikan kedokteran sekarang agar kita nggak kekurangan tenaga medis kedokteran. Kemudian soal keperawatan, kebidanan kan banyak daerah, memang ada beberapa daerah yang surplus tenaga medisnya, tapi ada beberapa daerah yang korban COVID-19-nya itu sangat signifikan grafiknya, juga keterbatasan tenaga medis itu. Problemnya ya satu, soal akses pendidikan itu. Problemnya satu, soal biaya pendidikannya semakin mahal. Makanya gagasan kita, program perjuangan kita untuk menyuarakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis ini dapat momentum yang cukup mendukung. Dan sekarang kita lihat misalkan UTY, UNM, UMI, kemudian universitas yang ada di Palopo, yang ada di Jakarta, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Jawa Barat, yang ada juga di Jawa Timur, semua bicara soal peringanan biaya pendidikan. Betul. Nah, sebenarnya politik anggarannya bisa saja melakukan peringanan biaya pendidikan, entah 50% atau digratiskan untuk kampus-kampus negeri, tinggal disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kan udah dialokasikan anggaran 20% pemerintah pusat dari APBN dan 20% juga pemerintah daerah dari APBD. Yang sekarang itu perlu kita pertanyakan sebenarnya soal pengalokasian anggaran biaya pendidikan yang 20% itu dari APBD itu. Karena kadang nggak pernah dievaluasi, nggak pernah apakah kebijakannya tepat sasaran juga atau tidak. Betul. Mungkin itu yang perlu kita suarakan sekarang di tengah pandemi COVID-19 itu, selain mendorong kawan-kawan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur, jangan banyak minum kopi, minum susu ya. Ini tuh ada pertanyaan terakhir sih Tum, mungkin bisa dijawab. Gimana? Tum, bagaimana supaya biaya pendidikan biaya pendidikan fakultas kedokteran murah? Cuma bisa kenapa di Kuba bisa, di Indonesia tidak? Apa yang menyebabkan fakultas kedokteran di Indonesia itu mahal tuh? Ya penyebabnya ya komersialisasi pendidikan, bro. Pendidikan ini udah dijadikan sebagai ruang profit keuntungan kan, bagi yang pemilik yayasan maupun bagi negara. Memang cita-citanya secara substantif, cita-cita dalam tujuan Indonesia ini didirikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya, kan udah dihianati semua gitu. Kalau mewujudkan pendidikan Indonesia seperti dengan Kuba, ya anak elemennya harus mampu bertarung secara politik. Iya. Lewat jalur-jalur konstitusional. Betul. Lewat ruang-ruang yang demokratis. Iya kan? Mau dia apa sekarang ini? Semua partai-partai politik kita tahu, semua partai-partai politik yang semua punya foundernya semua adalah kelompok-kelompok pemilik modal.
Iya. K Kapital, partai politik mana coba hari ini? Orang orang misalkan raca undang-undang Minerba misalkan menaikkan kalau disetujui kan. Semua kan partai politik sepakat soal undang-undang Minerba itu, minus Demokrat ya. Karena Demokrat juga kan lagi menarik simpati rakyat menuju 2020 dan figurnya AHY gitu kan. Ya setidaknya kawan-kawan elemen sekarang udah mulai mempersiapkan diri. Uji coba kita dalam pertarungan politik lewat pemilu. Apa uji cobanya? Uji coba kita adalah menyusun strategi taktik kita untuk pemenangan kawan-kawan di tingkatan BEM, di tingkatan himpunan, di tingkatan Presma. Itu harus diuji sebagai tahapan awal ujian bagi kawan-kawan kita untuk mempersiapkan diri. Karena 2024 itu era pertarungan baru, bro. Iya, betul. Wajah baru. Elit-elit politik yang lama ini udah ujur, udah umuran. Betul. Iya kan? Iya. Semua partai politik elektoral sekarang itu sudah regenerasi kan semuanya. Demokrat mempersiapkan AHY, PDIP mungkin Puan atau siapa Prananda mungkin. Di Nasdem ada anaknya Surya Paloh. Iya kan? Iya, betul. Semua pasti akan ke sana. Kita elemen D harus mempersiapkan itu. Yang tadi yang kendaraan kita PRD, kita susun dengan semaksimal mungkin untuk menuju 2024. Karena tanpa itu ya berat juga, bro. Bahwa sangat dibutuhkan, idealisme sangat dibutuhkan, perjuangan sangat dibutuhkan. Tapi kalau tidak mempunyai ruang kekuasaan juga berat untuk bisa mempraktekkan itu dalam ranah kebijakan, dalam ranah politik, dalam ranah praktik politiknya. Karena sekarang kalau main narasi-narasi besar, apa semua itu semuanya ada bermain dalam wilayah narasi besar itu. Cuman secara praktek dan legitimasi kekuasaan kita nggak punya sekarang. Makanya kawan-kawan itu di kampung anggota komisariat itu, ayo dong bertarung gitu ya. Di mana ada pemilihan himpunan, BEM, Presma, pertarungan ketua angkatan apa, persiapkan regenerasi kita bertarung. Latihan. Sebagai tahapan uji coba politik kita nanti supaya di tahun 2024 mau tidak mau kita harus paksa kendaraan kita, resource kita untuk bisa punya legitimasi kekuasaan politik. Karena dengan seperti itu kita bisa membawa perubahan besar yang ada di bangsa kita sekarang. Sekarang perubahannya paling kita memberi tekanan politik lewat aksi-aksi massa, gerakan-gerakan sosial. Tapi kan kita tahu kita terus-menerus melakukan aksi-aksi demonstrasi, tapi efek dan tolak ukur dalam perubahan itu cukup kecil, nggak terlalu signifikan. Mau tidak mau kita harus punya legitimasi, punya kekuasaan politik lah. Ya supaya gagasan kita ini kan bisa dipraktikkan gitu kan. Bicara pasal 33 yang punya kekuasaan politik, enak kali itu kan. Saya kan undang-undang Minerba gitu kan. Ya, betul. Kita aksi serentak, aksi mati-matian menolak BPJS, Presiden sama Menteri Hukum HAM tinggal ganti lagi kan. Buat peraturan presiden baru nomor 64 yang substansinya sama dengan Perpres nomor 75 kan? Iya betul. Memang ini naik katanya tuh, bakalan tetap dikasih naik gitu. Iya, meskipun kan iuran kenaikannya untuk kelas 3 kan tetap 25.500, kelas 1 2 kan tetap naik. Tetapi kan masih banyak problem nih. Problem BPJS itu kan. Masalahnya di tengah kondisi seperti ini kok mau dinaikkan itu? Iya, kondisi sekarang ya gimana? Semua orang terpukul mau naikkan BPJS, alasannya karena keuangan negara, padahal negara udah ngutang tuh. Di ASEAN Development Bank udah ngutang, sekarang mengajukan proposal utang lagi ke IMF, World Bank. Iya, ASEAN Development Bank kan udah cair itu berapa miliar itu? Berapa miliar euro itu? Waduh. Utang lagi.
Iya, ya rezim investasi, rezim utang kayak gini ya gimana, bro? Wajar ini. Kita memang ini kekuatan progresif kita ini harus kuat itu. Iya. Itu ada pertanyaan dari Kiedi itu, menarik itu. Kalau menurut Ketum, partai politik apa yang harus dipilih oleh LMND? Ini Kiedi ini berat ini, pertanyaannya nih. Pokoknya nanti akan diputusin, Ki. Nanti kita akan putusin, entah lewat keputusan tertinggi organisasi ya, Ya. Kongres atau Dewan Nasional nanti kita putusin. Tapi mau tidak mau kita butuh kendaraan politik. Kalau enggak berat juga sekarang ini. Nggak punya legitimasi kekuasaan politik ini susah sekali. Betul, Sekarang. betul. Independen Iya. enggak. Independen, iya. Independen juga berat. Gerakan massa sekarang kita lihat, memang kemarin ada gerakan massa yang besar kan. Misalkan Gejayan memanggil, kemudian soal peringatan Women Day Internasional, kemudian soal gerakan mahasiswa menolak rancangan undang-undang KPK gitu kan besar, tapi kan nggak punya nafas panjang. Memang problemnya sekarang kan nggak ada yang memimpin gerakan itu. LMND harus mampu bisa memimpin gerakan itu. Tapi kemarin kayak misalkan soal penolakan Omnibus Law, kawan-kawan LMND seluruh Indonesia kan mempelopori gerakan itu, mempelopori konsolidasi, mempelopori ya rapat-rapat front di tingkatan kampus dan sebagainya. Itu cukup signifikan dan menurutku itu banyak elit-elit politik mempertanyakan itu. Iya, betul. Iya, karena semua skop kekuasaan dalam penolakan undang-undang Omnibus Law itu udah dihimpit. Paling tinggal barisan buruh tuh. Barisan buruh hanya beberapa kelompok juga yang belum bisa yang belum bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Pasca kemarin itu kita lakukan aksi serentak itu responnya besar terhadap organisasi kita dan orang banyak mempertanyakan itu. Kemarin sih sudah kami konsolidasikan juga di Tarakan, tapi karena COVID-19 ini langsung. Iya. Itu dia. Kalau tidak kan kita bombardir kan. Betul, besar Dari itu. pusat sampai dada. Besar. Kawan-kawan daerah itu konsolidasinya ngeri-ngeri. Pelibatan organisasi itu luar biasa. Sekarang itu yang kita pikirkan adalah bagaimana LMND ini bisa mempelopori memimpin gerakan lagi di bawah. Dan dia konsolidasi. Karena sekarang kebijakan pemerintah kan kita tahu bahwa di internal kekuasaan sekarang itu pasti ada perpecahan. Karena beberapa kebijakan menteri kadang nggak mengikuti kebijakan dari presiden. Sesama menteri statementnya saling berkontradiksi. Ini menandakan bahwa ada intrik di dalam internal kekuasaan Pak Jokowi Maruf Amin sekarang ini. Betul. Intrik-intrik tersebut bisa jadi menjadi embrio rezim ini bisa terjadi sesuatu gitu. Iya, Yang betul. kita tinggal maksimalkan adalah soal gerakan masanya ini. Teriak lagi soal BPJS, teriak undang-undang minerba, teriak ya kan? Hanya undang-undang Omnibus Law teriak gitu kan, Perpu nomor 1 diundang-undangkan juga semua teriak gitu kan. Apalagi istana kayak nantang tuh ya. Istana kayak nantang. Disuruh kita Ya, ajukan. Iya, istana nantang. Tapi kan udah mau ajuin dulu juga ini KPCDI mau ajuin, kemungkinan kita akan bisa bareng KPCDI atau kelompok-kelompok yang kemarin itu keras menentang BPJS ini. Betul, betul. Jadi sekarang ini tuh ada laporan kah dari kawan-kawan? Adakah kawan-kawan elemen yang terdampak COVID atau yang terkena gitu laporan ke nasional tuh? Belum. Sampai sekarang alhamdulillah elemennya belum ada yang nyantar infeksi ya COVID-19 ini, dan belum ada laporan juga dari kawan-kawan daerah. Banyak sih, ada beberapa daerah yang sekarang ini melakukan kerja-kerja sosial bergotong royong ya untuk membantu korban COVID-19. Kita di nasional ini udah berapa agenda. Selain dapur peduli, kemarin kita kerjasama sama Royal Progress Hospital sama Mid Plaza bagi-bagi masker dan hand gloves. Terus kita bangun dapur peduli kerjasama 9 organisasi di dapur peduli desa dan kota. Kemudian kita
tadi juga dapat bantuan telur tuh, subsidi apa bantuan telur dari sumbangan 1.000 butir untuk dapur peduli kita. Kemudian tadi kita sempat bantu panti asuhan di sekitaran Kampung Melayu kerjasama sama Kementerian BUMN. Betul betul. Pasca ini minggu depan kita di K-5 kita planningkan akan bagi-bagi sembako ke masyarakat kurang mampu. Mantap mantap mantap. Ini Itu tuh sebagai solidaritas. ada 2 pertanyaan tuh sebelum kita tutup. Mumpung mau Iya buka Bu, puasa. aku harus jalan. Ya gimana? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum, Ya. saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Anda tentang teori COVID-19 yang sudah direncanakan menyangkut paut yang katakan Bill Gates pada pandemi 2020. Wah, Ya, Apaan itu? ini lagi jadi perbincangan juga di Iya, iya. diskursus ya, baik internasional maupun diskursus nasional soal teori konspirasi Bill Gates dan teori depopulasinya dan kepentingan Bill Gates dalam investasi 5G itu, jaringan 5G itu di beberapa negara. Apakah ini juga sampai sekarang belum terbukti soal teori ini. Tapi memang kan kalau soal COVID ini, soal coronavirus ini, virus corona ini sebenarnya udah jauh-jauh hari semua ilmuwan udah katakan udah cukup lama menemukan coronavirus ini. Tapi yang jenis coronavirus disease 2 ini baru ditemukan. Dulu kan ditemukan di binatang kan, kayak kelelawar dan sebagainya. Tapi sekarang kan menular. Proses penularannya ini sekarang yang menjadi bahan penelitian, saling menuding antara negara-negara didaya hari ini kan, kayak Amerika Serikat menuding Cina, Cina menuding Amerika, Inggris menuding Cina, Israel menuding Cina, semua saling menuding. Apakah ini sebuah konspirasi? Sampai sekarang belum juga bisa dibuktikan gitu kan. Nah, cuman soal teori Bill Gates, depopulasi, kemudian kepentingan bisnis dia di 5G itu, jaringan 5G itu ya mungkin ada akan mengarah ke sana karena sekarang ya semua akan memasuki era kocok ulang, bro. Kocok ulang industri, kocok ulang bisnis, ekonomi, sosial, politik. Ya? restart. Di restart Iya. ulang. Benar. Iya. Mantap. Organisasi mahasiswa juga, termasuk elemennya juga. Iya, kalau nggak beradaptasi misalkan menganggap COVID ini ya sudahlah nanti selesai COVID baru beraktivitas, kita nggak usah konsolidasi, nggak usah rapat-rapat, nggak usah evaluasi ya. Itu artinya nggak bisa beradaptasi dengan situasi, nggak bisa memanfaatkan teknologi. Kalau informasi kayak sekarang ini kan, seharusnya kita mampu untuk itu memaksimalkan yang ada sekarang ini. Kalau enggak ya gimana coba? Jangan justru ada COVID kita berdiam, aduh, mati Ya gerakan. benar. Kita berdiam, pemerintah leluasa itu ketok-ketokan. Iya betul Tom. Ini Tom harus diantisipasi ya. Takutnya nanti setelah pasca COVID ini ada beberapa elemen di daerah itu yang vakum. Nah ini ketakutannya. Gimana kira-kira nggak ada Vakumnya enggak. Tapi memang sejarah gerakan itu kalau menghadapi masa-masa libur itu agak susah dikonsolidasikan. Apalagi bulan Ramadan mendekati Lebaran sekarang pasti orang-orang pada pulang kampung, pada silaturahmi sama keluarga dan sebagainya. Paling pasca itu harus dipercepat proses konsolidasinya karena situasi nasionalnya lagi mengkhawatirkan sekarang. Mungkin itu saja bro, saya harus jalan ini. Saya harus bagi-bagi makanan, siap saji kita 200 porsi. Sip, mantap. Oke. Terima kasih ya, terima kasih buat Edi, mantan sekjen yang bergabung, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawannya. Ya. Ya, oke. Iya. Siap. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di kegiatan ngabuburit selanjutnya di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin ilmu-ilmu yang bisa diberikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.